Film ini mengisahkan seorang pria yang sangat jenius di bidang matematika yang bernama Sugo. Sugo diam-diam mencintai wanita yang bernama Hasun. Hasun adalah tetangga di sebelah rumahnya. Hasun punya seorang keponakan yang bernama Yona yang masih pelajar SMP. Hasun juga mempunyai seorang mantan suami yang temperamen dan suka melakukan KDRT yang bernama Culmin. Saat ini, Hasun bekerja di toko yang menjual paket makanan. Setiap hari, Sugo membeli paket makanan di toko Hasun. Pada suatu malam, Hasun sedang menyetrika baju. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Hasun mengira itu adalah Yona. Setelah pintunya dibuka, ternyata yang datang adalah mantan suaminya Hasun yang bernama Culmin. Culmin langsung menerobos masuk dan langsung memukul Hasun dan sambil berkata, "Apa kau kira aku tidak akan pernah menemukanmu?" Tidak lama kemudian, Yona pulang. Hasun segera menyuruh Yona untuk masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya. Culmin lalu menerobos masuk ke dalam kamar Yona. Tapi Hasun segera masuk dan menarik Culmin keluar dari kamar Yona. Dan keributan masih terus terjadi. Culmin terus memukuli Hasun tanpa henti. Sementara Sugo mendengar keributan itu dari sebelah rumahnya. Saat Culmin masih memukuli Hasun, Yona keluar dari kamarnya dan memukul kepala Culmin. Culmin pun terjatuh dan terdiam sebentar. Kemudian dia bangun dan memukuli Yona. Kemudian Hasun mengambil tali setrika dan tali setrika itu dililitkan ke leher Culmin dan menariknya dengan sangat kuat. Yona yang terdiam bangun dan memegangi tangan Culmin agar tidak melepas talinya. Dan akhirnya Culmin pun tewas. Hasun dan Yona masih shock dan bingung karena Culmin tewas. Tiba-tiba, ada yang mengetuk pintu rumah Hasun. Hasun lalu berdiri dan membuka pintu. Yang datang ternyata Sugo. Lalu Sugo bertanya, "Apakah terjadi sesuatu?" Hasun menjawab, tidak terjadi apa-apa." Sugo bertanya lagi, "Aku mendengar suara kegaduhan." "Kecoa, ada kecoa," jawab Hasun. Lalu Sugo bertanya lagi, "Apa kau membunuh kecoa itu?" "Ya, aku membunuhnya." Hasun kemudian masuk dan menutup pintunya. Hasun lalu mengambil handphonenya dengan tangan gemetar. Dan Yona bertanya, "Bibi, apa kau akan menghubungi polisi?" Hasun menjawab, "Iya, aku akan menyerahkan diri." Saat mereka berdua dalam kebingungan dan kepanikan, Sugo datang lagi dan menawarkan bantuan. Dan Sugo pun berkata, "Jika kau membiarkan aku membantumu, aku pasti akan melindungi kalian berdua." 2 hari kemudian, polisi menemukan mayat yang dikubur di dekat sungai. Setelah diidentifikasi, mayat itu adalah Culmin. Polisi dan detektif mencurigai Hasun sebagai tersangka. Detektif mendatangi rumah Hasun dan menginterogasinya. Tapi Hasun menjawab semua pertanyaan itu dengan tenang. Berkat bantuan dari Sugo, Hasun bisa dengan tenang menjawab semua pertanyaan. Dan akhirnya, Hasun terbebas dari tuduhan tersangka. Hasun merasa senang dan berterima kasih kepada Sugo dengan memberikan hadiah kecil dan kartu ucapan terima kasih. Tapi detektif Joe masih tetap mencurigai bahwa Hasunlah tersangkanya. Dan detektif Joe ini adalah teman Sugo semasa SMA dulu. Detektif Joe diam-diam masih menyelidiki Hasun. Dan dia pun mencurigai Sugo bahwa Sugo telah membantu Hasun dalam pembunuhan Culmin. Pada suatu malam, Sugo melihat Hasun diantar pulang oleh seorang pria. Sugo merasa sangat kesal dan sangat cemburu. Tidak lama kemudian, Sugo menelpon Hasun untuk menanyakan siapakah pria itu. Hasun berkata bahwa pria itu adalah kenalannya waktu bekerja dulu dan pernah membantunya. Cemburu yang dirasakan oleh Sugo semakin bertambah ketika dia melihat Hasun dan Nem pergi bersama. Lalu Sugo memotretnya. Keesokan harinya, Nam pergi ke rumah Hasun
dan menunjukkan sebuah amplop yang berisi foto dirinya dan Hasun. Di foto itu tertulis agar Nem menjauhi Hasun. Setelah Nem pulang, Hasun langsung ke rumah Sugo dan Hasun marah-marah kepada Sugo. Tapi Sugo hanya diam saja. Sugo hanya berkata, "Pulanglah, Yona menunggumu." Setelah berpikir dan merenung beberapa lama, akhirnya Sugo memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi dengan mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Julmin. Sugo lalu pergi untuk menemui Nem. Dengan sengaja, Sugo menyerang dan membuat keributan dengan Nem. Dan akhirnya Sugo pun ditangkap polisi. Di hadapan polisi, dia mengakui semua bahwa dialah yang membunuh Julmin. Tak lama kemudian, Detektif Joe menemui Sugo. Lalu mereka berbicara berdua. Detektif Joe mengatakan agar Sugo tidak mengakui pembunuhan yang tidak dia lakukan. Tapi Sugo tetap pada pendiriannya. Sugo rela melakukan itu semua karena Sugo sangat mencintai Hasun dan dia ingin melindunginya. Lalu Sugo menitipkan surat agar diberikan kepada Hasun. Kemudian Detektif Joe pergi menemui Hasun untuk memberikan surat itu dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Sugo membuang mayat Julmin sangat jauh agar tak bisa ditemukan. Lalu Sugo merencanakan pembunuhan lain. Sugo membuat seseorang menjadi Julmin dan membunuhnya dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada Julmin dan menguburnya di dekat sungai. Dari awal kematian Julmin, Sugo memang berencana untuk menjadi tersangka, menggantikan Hasun. Setelah Detektif Joe pergi, Hasun berjalan dengan hati yang sangat sedih. Kemudian, Hasun membuka surat itu dan membacanya. Di dalam surat itu tertuliskan, Sugo sangat berterima kasih pada Hasun. Karena sebelum bertemu Hasun, Sugo merasa sangat kesepian dan berputus asa. Lalu Sugo juga berkata, "Kumohon, lupakan segalanya tentangku. Jangan pernah kasihan kepadaku. Jika kau tak bahagia, semua usahaku menjadi tak berarti. Jika kau menyerahkan dirimu karena merasa bersalah, tak ada alasan lagi bagiku untuk hidup. Ini permintaan terakhirku." Ini adalah kisah seorang pria yang bernama Sugo. Dia rela mengorbankan hidupnya dan mengorbankan segalanya demi wanita yang sangat dicintainya.